Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Kali ini saya akan membahas tentang ceramah Okky Setiana Dewi yang menurut saya sebagai penyintas sangatlah tidak elok dan membuat para penyintas KDRT lainnya pun meradang. Seakan menormalisasi KDRT. Dan satu poin lagi, di isi ceramahnya tersebut si istri juga berbohong kepada orang tuanya, mengatasnamakan doa, bawa-bawa nama Tuhan untuk berbohong, bahwa dia habis berdoa untuk bertemu ayah ibunya, lalu tiba-tiba orang tuanya datang dan merasa terharu. Padahal itu bohong. Bohong sama orang tua itu dosa atau enggak ya? Udahlah, dosa itu urusan kita sama Tuhan lah ya. Teruntuk Anda, Mbak Okky, sebelumnya saya berterima kasih. Karena Anda sudah meminta maaf. Mudah-mudahan lain kali lebih bijak untuk menganalogikan sebuah kisah ya. Jangan sampai menyinggung banyak wanita-wanita lainnya yang menurut Anda lebay. Saya sempat posting tentang ini di akun TikTok saya. Saya juga sempat membaca komentar dan untuk para warganet, banyak yang merasa geram hingga mendoakan yang tidak baik dan juga mencaci. Janganlah kita mencaci maki, apalagi mendoakan yang tidak baik untuk orang lain. Saya hanya menghimbau untuk lebih bijak untuk berkomentar tanpa harus mengucapkan kata-kata makian dan doa-doa yang tidak pantas, sesalah apapun orang itu. KDRT adalah tindak pidana serius yang juga diatur di dalam KUHP sesuai UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UU nomor 23 tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Ada 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan atau penerlantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Ya, 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang ini saya pakai sebagai contoh. Sebagai contoh, saya pakai diri saya sendiri saja. 4 unsur itu sudah pernah saya makan semua. Sehingga pada saat itu saya merasa bahwa saya tidak dimanusiakan, rasa rendah diri, tidak percaya diri, tidak cantik, terlalu kurus sampai tulang-tulang saya menonjol, merasa bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga segala potensi dalam diri saya seolah lenyap. Akhirnya saya pergi menemui dokter psikiater. Karena saya merasakan serangan cemas yang luar biasa pada saat saya sedang tertidur. Rasanya seperti dipukul di ulu hati dan tidak bisa bernafas. Seperti mau mati rasanya. Dan akhirnya saya didiagnosa dengan anxiety disorder atau serangan cemas. Yang bisa datang kapan saja seperti hantu. Jangan dianggap enteng loh. Anxiety disorder ini bisa mematikan seperti GERD yang bisa menekan jantung lalu bisa mati. Apalagi ketika saya harus menelan pil pahit ketika anak saya satu-satunya meninggal dunia. Diduga jatuh dari lantai 6 apartemen. Anak saya dibawa oleh mantan suami saya setelah dia melakukan KDRT terhadap saya. Saya pada saat itu di antara sadar dan tidak sadar bahwa anak saya dibawa pergi. Dan saya susah sekali untuk diberi akses bertemu anak saya. Hingga suatu hari saya harus memeluk anak saya dalam keadaan sudah tak bernyawa. Beberapa bulan kemudian saya didiagnosa dengan PTSD atau Post Trauma Stress Disorder. Sampai hari ini saya masih dalam pengobatan. PTSD ini seperti hukuman mati. Orang yang mendapat PTSD sulit untuk disembuhkan. Bisa seumur hidup meminum obat karena hormon otak yang sudah tidak seimbang lagi. Dan banyak juga wanita-wanita lain yang mengalami hal yang sama. Seorang kerabat saya
pernah dihantam oleh suaminya pada saat dia sedang hamil sampai harus keguguran, dan beberapa kali dia ingin melakukan percobaan bunuh diri karena sudah tidak sanggup lagi menahan segalanya. Ini bukan sinetron ya, ini semua di dunia nyata, bukan FTV atau contoh cerita. Ini berakibat pada mental. Dan di Indonesia masih ada stigma kalau kita pergi ke psikiater, kita dianggap orang gila. No, pergi ke psikolog atau psikiater itu untuk membantu Anda mendapatkan pertolongan untuk jiwa Anda yang sedang sakit. Bukan gila. Dapatkan segera bantuan profesional bila Anda merasa apa yang pernah saya rasakan. Layanan ini sudah bisa diakses dengan BPJS. Jadi jangan peduli dengan stigma-stigma kuno yang tidak relevan lagi ya. Para istri, para wanita di luar sana, kalau kalian dipukul, diperlakukan tidak adil, kalian tidak lebay kalau kalian melapor. Kalian tidak lebay kalau kalian membela diri. Kalian tidak lebay untuk mengadu kepada orang terdekat. Wanita berdaya. Ingat, wanita bisa menjadi segalanya. Zaman sudah berubah. Wanita bisa mengejar mimpi-mimpinya dan menjadi orang-orang yang hebat. Dan KDRT seperti roda yang berputar. Semakin lama semakin cepat. Mulai dari bentakan, makian, tamparan, bisa saja tiba-tiba pisau ada di leher. Lebay? No, this is the truth. Segera pergi dari hubungan yang toksik atau beracun. Tinggalkan. Kalian berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.